Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tinjauan menyeluruh teori akuntansi yang beranggotakan Almas Yunan, NIM 20180171170, Siska Damayanti, NIM 20180171180, dan Tirza Carolina Sardi, NIM 20180171182. Ya, langsung saja yang pertama, yaitu ada arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahaman oleh praktisi dan penyusunan standar berguna untuk pengembangan dan perbaikan praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi. Pengetahuan akan teori akuntansi juga dapat mengimbangi keterbatasan pengalaman dan kepentingan praktis atau kepentingan jangka pendek. Praktik akuntansi yang baik dan maju akan dapat dicapai dengan pemahaman teori yang baik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi merupakan hal yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi, bagaikan obor yang berguna sebagai penerang dalam praktik akuntansi. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan akuntansi. Seperangkat pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai pengetahuan profesi dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Dari segi profesi, akuntansi sering dipandang semata-mata sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktik tersebut. Di lain pihak, sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademis memandang akuntansi sebagai dua bidang, yakni bidang praktik dan teori. Pendidikan akuntansi di perguruan tinggi harus mampu mengubah praktik akuntansi yang berjalan menjadi lebih baik. Dalam suatu disiplin pengetahuan, kenyataannya, proses pengajaran yang ideal tidak selalu dapat terlaksana. Keadaan yang menggambarkan proses pengajaran yang bersifat menguatkan praktik, tetapi tidak akan mengembangkan praktik. Sterling melukiskan sebagai berikut. Yang pertama, lulusan mempraktikkan apa yang nyatanya dipraktikkan, lalu mengamati praktisi dan mengidentifikasi apa yang dipraktikkan. Setelah itu mengidentifikasi apa yang dipraktikkan sebagai pengetahuan dan mengajarkan apa yang nyatanya dipraktikkan. Yaitu ada peran riset akuntansi. Ada kecenderungan bahwa akademis berusaha lebih jauh untuk membawa akuntansi menjadi suatu ilmu pengetahuan ilmiah atau sains yang makin menjauhkan antara dunia praktik dan dunia akademik. Dengan adanya penelitian semacam itu, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Yang sering dipermasalahkan adalah bahwa hasil-hasil penelitian para akademis kebanyakan tidak diarahkan untuk memecahkan masalah aktual yang sering dihadapi. Ini menggambarkan tiga aspek penting yang saling berkaitan yang melandasi pengembangan akuntansi sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar di samping, ada riset, pengajaran, dan praktik yang saling berkaitan. Praktik akuntansi akan mengalami perkembangan yang pesat apabila terjadi interaksi yang baik antara riset, pengajaran, dan praktik. Dapat disimpulkan bahwa riset merupakan bagian penting dalam pendidikan atau pengajaran akuntansi. Walaupun demikian, riset tersebut hendaklah diartikan secara luas, tidak hanya mencakup penelitian empiris, tetapi juga meliputi penelitian analitis dalam bentuk artikel atau makalah akademik. Pengertian akuntansi. Sebagai pengetahuan, akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perkayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang
memiliki kepentingan dan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi relevan untuk pihak yang berkepentingan. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah di lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan teknologi juga, seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, efektif, dan efisien, serta dengan hasil yang lebih akurat. Sudibyo juga menegaskan bahwa dengan mengenali karakteristik akuntansi, seperangkat pengetahuan akuntansi sebenarnya lebih merupakan teknologi. Paling tidak itu merupakan teknologi lunak, dan oleh karenanya kita harus mengembangkan teknologi tersebut agar kita dapat memaksimalkan fungsinya untuk kepentingan kita bersama. Graphicking juga mendukung bahwa akuntansi merupakan suatu teknologi yang sangat berbeda dengan sains. Perekayasaan pelaporan keuangan. Akuntansi dalam perekayasaan ini adalah akuntansi dalam arti luas, yaitu sebagai suatu sistem keuangan yang melibatkan kebijakan pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi, yaitu tentang struktur mekanisme pihak yang berkepentingan atau yang terlibat dan standar pelaporan yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam perekayasaan laporan keuangan, akuntansi memanfaatkan pengetahuan sains dari berbagai disiplin ilmu. Tujuan akuntansi akan menjadi kekuatan pengarah dalam rekayasa akuntansi, karena tujuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kebermanfaatan dan keefektifan produk yang dihasilkan. Teori akuntansi sebagai sains. Teori sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak operasional, atau sesuatu yang bersifat abstrak, atau sesuatu yang ideal sebagai lawan dari sesuatu yang nyata. Teori di sini diartikan tidak lebih dari peraturan, ketentuan, tata tertib, tata cara, atau pedoman tentang bagaimana mengerjakan sesuatu yang ideal bersifat normatif. Tujuan dari suatu teori adalah menjelaskan dan memprediksi. Menjelaskan berarti menganalisis dan memberi alasan. Teori permintaan misalnya, teori tersebut menjelaskan mengapa jika harga naik, barang akan turun. Memprediksi berarti memberi keyakinan jika asumsi-asumsi yang diteorikan akan terjadi. Teori akuntansi merupakan seperangkat hipotesis yang bersifat deskriptif sebagai hasil penelitian yang menggunakan suatu metode tertentu. Oleh karena itu, teori akuntansi berisi keseluruhan analisis dan komponen-komponen yang menjadi dasar untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Dengan demikian, status teori akuntansi akan menjadi setara dengan sains. Teori akuntansi sebagai penalaran logis. Bila diterapkan untuk akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Teori akuntansi membahas tentang proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau untuk memberi landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan pelaporan keuangan.
Perekayasaan akuntansi menghasilkan suatu kerangka konseptual untuk mengevaluasi atau membenarkan dan mengembangkan praktik akuntansi. Perspektif teori akuntansi. Bila akuntansi diberlakukan sebagai sains, teori akuntansi akan merupakan penjelasan yang ilmiah. Bila akuntansi diberlakukan sebagai teknologi, teori akuntansi diartikan sebagai penalaran yang logis. Manapun perlakuan yang dianut, teori akuntansi akan berisi pernyataan-pernyataan yang baik berupa penjelasan ataupun pembenaran atau sering disebut justifikasi tentang suatu fenomena atau perlakuan akuntansi. Contoh fenomena atau perlakuan akuntansi seperti adanya bermacam metode akuntansi yang kita gunakan saat ini, penggunaan sistem berpasangan atau sering dikenal dengan debit dan kredit, keharusan penyusunan statement aliran kas atau cash flow, pernyataan bahwa akuntansi kos sekarang lebih relevan jika dibandingkan dengan kos historis, dan adanya reaksi pasar modal terhadap penerbitan informasi laba. Teori akuntansi juga sering dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan. Saya akan membahas aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori positif dan normatif. Pandangan sains akan menghasilkan teori akuntansi positif dan pandangan teknologi atau penalaran logis akan menghasilkan teori akuntansi normatif. Klasifikasi ini terjadi karena sasaran yang berbeda yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh teori akuntansi. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang suatu kejadian, tindakan atau perbuatan yang terjadi atas dasar empiris dan diarahkan untuk memberi jawaban benar atau salah. Penjelasan normatif berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik dan buruk untuk kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu dan diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik. Selanjutnya ada teori akuntansi semantik. Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fasis perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan. Teori ini berusaha menjawab apakah elemen statement keuangan benar-benar mempresentasikan apa yang memang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa makna yang terkandung dalam simbol pelaporan ini tidak disalahartikan oleh pemakai. Teori ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna penting pelaporan keuangan. Kemudian ada teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Cakupan teori akuntansi sintaktik lebih luas dan sekedar menentukan hubungan strukturan antar elemen statement keuangan. Teori sintaktik meliputi pula hubungan antara unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara. Dengan kata lain, dari segi sintaktik, teori akuntansi berusaha untuk memberikan penjelasan dan penalaran tentang apa yang harus dilakukan, siapa melaporkan, kapan dilaporkan, dan bagaimana melaporkannya. Kemudian ada teori akuntansi pragmatik. Teori pragmatik memusatkan perhatiannya pada penaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial.
Teori pragmatik akan banyak berisi pengkajian teori tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan variabel perubahan atau perbedaan perilaku pemakai. Selanjutnya ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati oleh pernyataan khusus sebagai simpulan. Penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberikan penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Dan ada penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan penjelasan terhadap gejala akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada verifikasi teori akuntansi. Suatu teori harus benar. Yang dimaksud dari verifikasi adalah untuk memastikan bahwa prosedur untuk menentukan apakah suatu teori tersebut benar atau tidak. Pendekatan untuk mengevaluasi validitas bergantung pada sasaran dan tataran teori yang diverifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.